Saya akan membagikan renungan dengan tema menang dalam pergumulan doa yang didasarkan dari Kejadian 32 ayatnya yang ke-22 sampai 32 karena cukup panjang, saya langsung membacakannya dengan cepat ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Jadi nats ini dilatar belakangi oleh perasaan Yakub yang merasa ketakutan untuk bertemu dengan Esau kakaknya. Yakub itu takut kalau dia ini akan dibunuh oleh kakaknya. Ia dibayangi oleh kecemasan, rasa takut akan balas dendam kakaknya, mengingat kesalahannya di masa lalu yang telah menipu kakaknya tersebut. Ia mengirim utusan untuk bertemu Esau terlebih dahulu, untuk menyatakan kepada kakaknya tersebut bahwa ia sama sekali tidak bermaksud untuk bermusuhan, melainkan ingin melakukan hubungan baik dengan Esau, dan Yakub mengatur satu langkah-langkah strategis dengan hati-hati sebelum bertemu dengan Esau kakaknya, agar Esau menaruh belas kasihan kepadanya sebelum berjumpa dengannya, yaitu dengan memberikan persembahan ternak, mengatur barisan keluarganya, agar ketika Esau melihat, hatinya akan tersentuh ketika memandang keluarga adiknya tersebut. Yakub mengupayakan segala sesuatunya ini dengan tangannya sendiri. Dan setelah Yakub menyeberangkan istrinya, anaknya, maka ia pun tinggal seorang diri di tempat itu untuk fokus berdoa. Yakub sadar jikalau tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya dalam menghadapi Esau kakaknya ini, maka satu-satunya cara adalah ia harus datang berserah kepada Allah sepenuhnya. Hal ini dilakukan Yakub agar ia memperoleh kasih karunia dari Allah, sehingga Allah bisa mengubahkan hati Esau ini agar tidak dendam kepadanya, agar mengampuni dirinya. Jadi malam sebelum pertemuannya dengan Esau, Yakub bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok. Yakub ini sebenarnya tidak menang ketika menghadapi Tuhan, karena Tuhan memukul sendi pangkal pahanya hingga terpelecok sehingga dia pincang. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Yakub menang, dan kepadanya Tuhan memberikan satu nama baru, yaitu Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakub ini adalah orang yang dipilih Allah untuk meneruskan janji-janjinya kepada Abraham dan Ishak untuk menjadi satu bangsa yang besar. Namun dalam perjalanan hidupnya,
Yakub ini mengalami satu keraguan, dan hal tersebut karena ia telah menipu kakaknya untuk memperoleh hak sulungan. Yakub mengalami satu ketakutan yang luar biasa sebelum ketemu kakaknya. Makanya dia datang kepada Allah untuk memohon penyertaan seperti yang telah Allah janjikan kepadanya. Ia memohon pengampunan Allah. Ia memohon pertolongan Allah dalam menghadapi setiap cobaan yang sedang dihadapinya. Allah datang kepada Yakub ketika Yakub sedang dalam kesendiriannya di sungai Yakub. Yakub bergumul dengan Allah dalam doanya untuk mendapatkan berkat daripada Allah. Dalam pergumulannya dengan Allah, Yakub sadar bahwa ia harus memenangkan hatinya Allah untuk memperoleh berkat yang Allah pernah janjikan kepadanya. Janji yang diinginkan oleh Yakub bukan sekedar selamat dari kakaknya Esau, namun ia juga memohon agar Allah ini tetap pada janjinya untuk menjadikannya keturunan sebagai bangsa yang besar atau menjadi umat pilihan Allah, karena Yakub telah dipilih Allah untuk meneruskan janji Allah kepada Abraham dan Ishak untuk menjadi bangsa yang besar. Allah melihat kesungguhan hati Yakub yang memberikan sepenuh hidupnya kepada Allah, sehingga Allah mengizinkannya menang dalam pergulatan tersebut. Allah mengubahkan namanya dari Yakub menjadi Israel, dan Yakub disertai Allah sepanjang hidupnya ketika ia berjalan bersama Allah dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Pergumulan Yakub dengan Tuhan di tepi sungai Yabok ini merupakan satu peristiwa fakta dan juga historis. Namun hal ini juga menjadi sebuah gambaran pergumulan kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita juga perlu mengasingkan diri atau perlu menyediakan waktu khusus untuk berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Hal ini kita lakukan setiap hari agar kita bisa mengetahui apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui doa-doa kita. Sehingga kita juga bisa membangun relasi sepenuhnya dengan Allah. Di tengah masalah dan persoalan yang kita hadapi dalam rencana dan kerinduan kita di dalam hidup ini, kita dapat menjumpai Tuhan dan berdoa dengan kesungguhan hati. Ibarat pergumulannya Yakub dengan Tuhan, seperti itu juga seharusnya ketika kita sedang bergumul dengan Tuhan sampai Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan terus-menerus menyediakan cara untuk memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Ketika masalah terasa berat dalam diri kita dan kita mulai merasa lemah, terus bertekunlah di dalam kesungguhan hati kita dan di dalam doa-doa kita. Sebab Allah menantikan dengan berkatnya untuk kita. Ketika kita lemah, Tuhan itu memberikan kita kekuatannya. Ketika kita menghadapi situasi yang kelam, Tuhan itu memberikan kita sinar terangnya. Ketika kita dalam kebingungan, Tuhan senantiasa memberikan hikmatnya. Dan ketika kita terus bertekun di dalam pergumulan kita akan doa-doa kita, maka kita akan mengalami satu perubahan, sukacita, kedamaian, kekuatan, berkat, dan kemenangan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita alami kemenangan dalam pergumulan kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Jika kita memperhatikan pergumulan Yakub dengan Tuhan, maka ada beberapa dampak yang dialami Yakub. Dan dampak ini juga akan kita alami jika kita ini terus bergumul dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Apa saja dampak yang kita alami dalam pergumulan kita di dalam doa? Yang pertama, kita diubahkan oleh Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan demikian. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Mengapa demikian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakub ini memiliki, kalau dari bangsa Israel itu mempunyai tradisi nama-nama itu adalah memiliki makna-makna tertentu gitu ya. Yakub ini memiliki arti kata tumit atau merupakan kata kerja yang berarti memegang tumit, seperti yang terjadi di dalam kelahirannya ketika ia memegang tumit kakaknya Esau di dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-26. Dan ada juga konotasi nama Yakub ini memiliki makna
penipu yang mengandalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri. Dan mungkin ini terkait dengan pernyataan Esau di dalam Kejadian 27 ayatnya yang ke-36 dikatakan, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Yakub yang memiliki makna penipu telah diganti dengan nama baru oleh Allah menjadi Israel, yang artinya orang yang bergumul dengan Allah atau orang yang bertahan sampai akhir. Yakub menyadari bahwa lawannya ini bukan manusia biasa namun manusia ilahi. Maka Yakub menuntut berkat daripada orang tersebut. Tentu Allah tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Namun hal ini Yakub mampu bertahan karena ia gigih bergulat semalam-malaman dengan manusia ilahi tersebut. Kemenangan Yakub juga terletak kepada kemenangan Allah. Kemenangan Allah ditandai dengan terpukulnya sendi pangkal paha Yakub sehingga Yakub harus berjalan dengan pincang seumur hidupnya. Dengan demikian kemenangan Yakub juga terletak pada kemenangan Allah. Ketika Yakub meminta berkat Allah, Allah itu bertanya kepada Yakub tentang namanya. Dan Yakub memberitahukan namanya dengan jujur, dan Allah tahu bahwa Yakub memang berkata dengan jujur, sehingga Allah memberikan nama baru kepada Yakub, yaitu Israel. Agar tidak ada orang lagi yang menyebut dia sebagai seorang penipu. Allah tahu bahwa nama tersebut tidak mendatangkan berkat bagi Yakub, sehingga Allah mengubahnya menjadi Israel, yang berarti menang atas pergumulannya dengan Allah. Dan Allah melihat bahwa Yakub ini sungguh-sungguh gigih dalam pergumulannya dengannya, dan Allah mengizinkan Yakub menang. Perubahan nama itu bukan sekedar pergantian sebutan, tetapi Tuhan mengubahkan Yakub dari seorang yang berkarakter penipu dan memperdayai menjadi orang yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Hal ini berbicara juga tentang perubahan yang terjadi pada dirinya Yakub. Pergantian nama bagi Yakub menjadi Israel menandakan pemulihannya menjadi manusia baru. Seperti Tuhan yang mengubahkan Yakub menjadi Israel, Tuhan juga ingin mengubahkan kita. Ketika kita berdoa tanpa sadar, kita seringkali maksa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita dengan mengubahkan keadaan kita. Tetapi seharusnya pertama-tama itu yang harus berubah adalah diri kita. Lewat doa yang penuh kesungguhan kita mengalami perubahan oleh kuasa Tuhan. Kita menjadi semakin mengerti kehendaknya dan tunduk apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi kita memahami bahwa perjalanan kekristenan itu bukanlah sebuah perjalanan yang singkat atau instan, tapi sebuah proses yang panjang di mana setiap kita harus mengalami satu perubahan karena pembentukan yang Tuhan lakukan dengan tujuan agar setiap kita ini semakin hidup di dalam kebenaran dan semakin serupa dengan Dia di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Orang yang telah diubahkan oleh Allah memang seharusnya mempunyai satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya, dan perubahan itu memang dapat dilihat sebagai suatu pengorbanan, namun pengorbanan yang membawa kebahagiaan. Jadi dampak apa lagi yang akan kita dapat ketika kita bergumul dengan Tuhan? Yang kedua, kesombongan kita dipatahkan. Di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian. Ketika Allah melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergumul dengan orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memukul sendi pangkal paha Yakub itu merupakan peringatan supaya Yakub ini tidak hidup dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi harus sepenuhnya bergantung, bersandar kepada Allah di dalam kehidupannya. Di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-10 nanti juga dapat dibaca ya situ, bahwa Yakub ini hanya membawa tongkat ketika dia menyeberangi sungai Yordan. Yakub ini sedang mengenang kembali ketika ia lari dari Esau dan menyeberangi sungai Yordan.
Pada waktu itu Yakub masih muda sehingga dia mengandalkan dirinya sendiri dan dengan kekuatannya, dengan kegigihannya ia bekerja sehingga ia bukan lagi seorang pelarian yang tidak memiliki apa-apa. Sendi pangkal Yakub yang terpelecok, ia menggunakan tongkat untuk menopang dirinya karena jalannya ini sudah pincang ya Bapak Ibu. Sekarang tongkat Yakub ini bukan lagi merupakan lambang kekuatan bagi dirinya, tapi merupakan penopang buat dirinya. Setiap dia melihat tongkat dan kakinya, ia mengingat Allah. Allah memberikan tanda kepadanya melalui pahanya yang terpelecok, agar Yakub ini terus mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Tindakan Allah memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga pincang itu supaya menjadi peringatan bagi Yakub bahwa ia telah berhasil melalui pergumulan yang sesungguhnya dan Allah mengizinkannya untuk menang. Yakub mengerti bahwa Allah telah memprosesnya menjadi satu pribadi yang diubahkan dari kesalahannya masa lalu dan membawanya masuk ke dalam berkat yang baru. Kaki Yakub yang terpelecok, penggambaran tentang kesombongan yang dilenyapkan, yang diubahkan, yang dipatahkan. Ia kini berjalan dengan pincang. Kesombongan manusia ini menimbulkan satu dosa. Kaki berbicara tentang langkah, tentang keputusan, tentang perbuatan-perbuatan kita. Jadi ketika kita bergumul dengan Tuhan di dalam doa-doa kita setiap hari, keakuan kita ini semakin hari semakin dikikis agar kita ini benar-benar semakin bergantung kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Jadi mari alami terus kemenangan di dalam pergumulan doa-doa kita. Yang ketiga, next Adil, kita diberikan kemenangan. Di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan, sebab aku telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada Yakub bahwa dia menang. Kemenangan ini dari pihak Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Yakub. Kata Israel memiliki beberapa makna seperti Tuhan berperang dan kemenangan bersama Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dimengerti oleh Yakub melalui pergantian namanya. Bahwa Tuhan akan berperang baginya di dalam setiap persoalan yang dihadapinya. Dan bahwa Tuhan akan memberinya kemenangan kepada Yakub. Dan kemenangan dari Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi Yakub untuk menghadapi satu peristiwa ke depan. Selain kemenangan, Tuhan juga memberikan berkat kepada Yakub. Pergulatan Yakub melambangkan suatu pergumulan doa dari orang-orang yang percaya. Yakub tahu bahwa harapan satu-satunya untuk menyelamatkan hidupnya hanyalah Allah. Dan janji setianya yang akan mendampinginya menjadi keturunan seperti banyaknya pasir di laut yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dalam pergulatannya sampai fajar menyingsing, malaikat itu hendak pergi dan berkata kepada Yakub, biarkanlah aku pergi. Namun Yakub tetap pada pendiriannya dan bersikeras untuk meminta berkat. Oleh karena itu, Yakub terus-menerus memohon dan bergulat dengan Allah sampai fajar menyingsing. Dia terus berjuang dan tidak mengizinkan malaikat Allah itu pergi sebelum dia memberkatinya. Di sini dilukiskan bagaimana Yakub bertahan di dalam kesungguhannya, di dalam permohonan doanya untuk memperoleh berkat dari Allah yang hidup. Dan mengampuni setiap kesalahan atau dosa yang sudah diperbuatnya pada masa lalu. Yakub bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan tidak mau kehilangan keuntungan dari kemenangannya. Dalam permohonan berkatnya, ia sadar akan kedudukannya yang rendah. Meskipun tampaknya ia meraih kemenangan di dalam melawan Allah, Yakub sadar bahwa orang yang sedang bergulat dengan dia adalah Allah. Yakub sehingga terus memohon anugerah dari orang tersebut atas apa yang telah Allah sendiri janjikan kepada dia ketika di Betel. Pergumulan Yakub dengan Allah sepanjang malam berakibat berkat Allah di dalam kehidupannya Yakub. Sejak saat itu, Yakub tahu bahwa hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kemenangan yang diraih oleh Yakub bisa juga kita peroleh dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Yakub, yaitu bergumul terus-menerus di dalam doa kita kepada Allah.
Berkat besar yang diberikan Allah kepada Yakub bukan berhubungan semata-mata untuk menjawab permintaan daripada Yakub agar terlepas dari rencananya jahat si Esau yang dipikirkan oleh Yakub, melainkan lebih daripada penggenapan janji Allah untuk membuat Yakub ini menjadi satu bangsa yang besar. Yakub meminta agar orang tersebut memberitahukan namanya, namun Allah tidak menyebutkan namanya. Hal itu menunjukkan bahwa Allah ini tidak selalu menjawab pertanyaan kita untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Namun kita harus percaya bahwa doa kita ini tidak pernah sia-sia karena Tuhan senantiasa menjawab dan memberikan berkat serta kemenangan buat kita. Untuk itu mari jangan jemu-jemu untuk berdoa, karena di dalam pergumulan doa kita dengan Tuhan, kita diubahkan, kita dikuatkan, dan kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kemenangan seorang di dalam doa bukan dengan cara Allah mengikuti keinginan kita, namun kitalah yang harus mengikuti keinginan Allah. Dan Allah telah menyediakan rencana yang indah bagi hidup kita, tinggal bagaimana kita menyerahkan diri dan membiarkan Allah berkarya atas diri kita. Jika hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, bukan satu hal yang mustahil jika Allah juga memberikan kemenangan atas segala sesuatu yang telah kita lakukan. Kita harus menomorduakan keinginan kita sendiri dengan cara menyerahkan segala perkara, segala kekhawatiran kita kepada Allah, supaya Allah menolong kita dengan cara yang diinginkan oleh Allah. Dan ketika tantangan itu datang dalam kehidupan kita, maka kita akan menghadapinya bersama Allah. Demikianlah renungan firman Tuhan yang didasarkan pada Kejadian 32, di mana menang dalam pergumulan doa. Marilah kita alami kemenangan di dalam pergumulan kita dengan Tuhan di dalam doa. Dan kita akan mengalami bahwa kita ini diubahkan oleh Tuhan. Kesombongan kita akan dipatahkan dan kita akan diberikan kemenangan. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menjadi berkat dan penghiburan buat kita. Amin.